Apa judulnya Bapak Ibu? Doa bersungguh-sungguh. Doa bersungguh-sungguh ini maksudnya di hadapan Tuhan. Sebab seringkali juga apa yang dipikirkan oleh orang sebagai doa sungguh-sungguh, seringkali justru itu bukan doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan setiap kita acuannya harus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena doa juga adalah komunikasi dengan Tuhan dan ingin jawaban doa dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan di hadapan manusia. Lalu bagaimana Pak doa yang sungguh-sungguh? Demikian kita bisa belajar dari kisah Elia. Dan itu juga dikatakan di dalam perjanjian baru Yakobus. Coba kita buka Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kalau dalam bahasa Ibrani, ini disebut juga adalah berdoa dengan sebuah doa. Jadi orang Ibrani atau orang Yahudi seringkali untuk menekankan sesuatu, mereka mengulang ucapan Bapak Ibu. Bahkan juga untuk menidakkan sesuatu yang benar-benar kuat menidakkan, tidak benar-benar, maka seringkali ucapan tidaknya juga diulang beberapa kali Bapak Ibu. Sama seperti juga di dalam Yesaya 53 dikatakan begini Bapak Ibu, Yesus dalam kematiannya. Karena ini nubuatan tentang Yesus, kematian Yesus. Dalam bahasa aslinya disebut kematian-kematian. Yesus dalam kematian-kematiannya. Loh, kok bisa 2 kali gitu Pak? Dan ini menunjukkan sesuatu bahwa kematian Yesus itu bukan sesuatu yang wajar, tetapi kematian karena penderitaan. Jadi seringkali orang Yahudi demikian, mengulang sesuatu untuk menekankan atau menambahkan suatu makna yang khusus Bapak Ibu. Hal-hal yang sama juga demikian tentang ketika Elia berdoa. Dikatakan doa yang bersungguh-sungguh. Tetapi kalau kita nanti lihat faktanya, ini mengacu kepada di dalam kitab Raja-Raja Bapak. Disitulah peristiwanya pada saat Elia berdoa untuk minta hujan tidak turun. Ternyata apa yang dikatakan oleh Allah bersungguh-sungguh justru terkesan menurut pandangan manusia bukan berdoa sungguh-sungguh. Bahkan sebenarnya bukan berdoa Bapak Ibu, tetapi Allah memandangnya itu adalah doa sungguh-sungguh. Karena itulah bagi kita hari ini punya pemahaman baru. Apa yang dimaksud dengan doa bersungguh-sungguh? Doa bersungguh-sungguh bukan kelihatannya ketika dia bersujud, ketika dia merintih, ketika dia nunggang-nungging Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Tapi apakah hatinya sungguh-sungguh percaya atau tidak? Bahkan sebenarnya kadang-kadang ketika kita melakukan perjamuan kudus juga banyak orang berkesan itu bukan doa. Ingat enggak ketika saudara mengadakan perjamuan kudus, apa yang saudara lakukan? Itu kesannya enggak doa. Kami tolak kanker, kami tolak resesi, kami tolak jina cabul, kami tolak. Seakan-akan membentak-bentak, seakan-akan berita-berita. Benar Bapak Ibu? Kalau orang lain itu seringkali bukan gitu doanya Bapak Ibu, tapi apa? Matanya dipejam kenceng-kenceng, tangannya diremas. Tuhan luar biasa, Engkau baik, jenggang-jenging sekalian Bapak Ibu. Tapi kalau saudara lihat ketika perjamuan kudus, saya yakin saudara tidak pernah melihat jemaat diberes demikian. Bahkan kesannya seperti berita. Benar? Kami tolak jina cabul, kami tolak kanker, kami tolak resesi, kami tolak setan. Benar Bapak Ibu? Tapi justru di situ ada kuasa. Hal yang sama juga dengan Elia Bapak Ibu. Kalau kita lihat faktanya, apa yang dikatakan doa bersungguh-sungguh justru terkesan bukan berdoa. Sekarang kita lihat ada satu ayat lagi. Nah ini adalah ketika Elia meminta doa yang sebaliknya. Kalau yang pertama dia minta hujan tidak turun, dan terjadi hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Tetapi doa yang berikutnya justru dia minta hujan turun. Tetapi pada saat dia berdoa ini, ayat tidak berkata bahwa dia berdoa sungguh-sungguh. Tidak, biasa aja berdoa. Dan kemudian langit menurunkan hujan dan bumi kemudian menghasilkan buahnya. Coba kita lihat ayatnya. Yakobus 5 ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara lihat itu Bapak Ibu, doanya hanya biasa saja ditulis. Lalu ia berdoa pula. Jadi tidak ada dikatakan sungguh-sungguh. Padahal kalau saudara lihat kisah aslinya di dalam Raja-Raja, justru doa kedua inilah yang menurut pandangan manusia bersungguh-sungguh doanya. Kenapa? Ya, saudara akan tahu kisahnya bahwa ketika Elia minta turun hujan, dia doa, berlutut, bersujud. Bukan hanya sekali loh Bapak Ibu. Berapa kali? 7 kali. Doa sekali. Suruh kemudian pembantunya, lihat ke langit. Sudah ada awan belum? Oh ternyata belum ada Tuhan. Oke, saya doa lagi. Sekarang kamu lihat lagi ke langit. Sudah ada awan belum? Belum Tuhan. Oke, saya baru doa ketiga kali. Sampai 7 kali. Kalau menurut pandangan manusia, inilah doa sungguh-sungguh. Tapi justru di hadapan Tuhan, bukan ini doa yang sungguh-sungguh. Haleluya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Kita lihat kisah aslinya di dalam Raja-Raja. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan
pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Saudara lihat, ini doa atau bukan? Ucapan Elia kepada Ahab. Terkesan bukan. Itu semacam ucapan Elia kepada Ahab. Bahkan juga tanda petik semacam ancaman. Hei Ahab, kamu dan bangsa Israel itu sudah berdosa. Itulah sebabnya tidak akan turun hujan lagi sampai aku katakan. Jadi terkesan malah semacam ancaman. Benar Bapak Ibu ya? Tapi justru di hadapan Allah, inilah yang dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 17 tadi sebagai doa bersungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Iya, justru yang terkesan bukan doa ini dianggap Allah doa sungguh-sungguh. Kenapa bisa demikian? Sekarang kita bandingkan saja dengan doa yang satunya lagi Bapak Ibu, yang dianggap oleh Yakobus 5 ayat 18 itu doa biasa. Tetapi bagi mata manusia justru inilah doa sungguh-sungguh. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya, atau istilah lain bersujud. Dan ini dilakukannya selama berapa kali Bapak Ibu? 7 kali. Jadi dia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu kemudian bersujud menghadap mukanya ke tanah, lalu kepalanya ada di antara kakinya. Oh, berarti bersujud. Dan saya yakin-yakinnya saudara berkata, inilah doa yang sungguh-sungguh. Kalau perlu ada nangis-nangisnya sekalian. Tapi justru bukan ini doa yang sungguh di depan Tuhan. Tapi justru ketika dia berkata kepada Ahab, hai Ahab, mulai dari saat ini tidak akan turun hujan, tidak akan ada embun sampai aku katakan. Karena itulah bagi kita hari ini, doa bukan terlihat dari penampilannya. Doa bukan karena jengkang-jengking Bapak Ibu. Doa bukan dengan ucapan-ucapan yang demikian indah, tersusun, terangkai demikian indah. Bahkan juga ada puisi-puisinya sekalian Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Tapi doa yang sungguh-sungguh. Apakah hati saudara beriman atau tidak? Itu dia. Ketika saudara punya iman dan saudara orang benar, maka doa kita penuh dengan kuasa. Dibanding doa penuh dengan rangkaian kalimat yang indah tapi kosong, dan itu bukan doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, karena itulah dari sini kita bisa belajar bahwa mari kita berdoa sungguh-sungguh, dan doa bersungguh-sungguh bukan dari cara kita berdoa dengan sujud, dengan segala kata-kata yang indah, tapi apakah ada iman di dalam ucapan doa-doa kita. Amin. Dan ketika kita demikian, itulah doa yang sungguh-sungguh, dan doa kita ini pasti dijawab oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan yang Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk kepada bagian ketiga. Nah, di sini juga ada satu ayat luar biasa tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Bapak Ibu. Tetapi ada satu yang menarik di sini. Tapi sebelumnya kita baca dulu doa ini secara lengkap. Kita buka Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, banyak juga pendeta kadang-kadang doa berkatnya juga ngucapin ini, doa Bapa kami. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara cermati dari ucapan doa ini, khususnya ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara diampuni, kalau berdasarkan ayat 12 ini, sebagaimana seperti saudara mengampuni orang lain. Itu kan berdasarkan ayat tadi yang baru kita baca, benar? Mungkin nggak terjadi pada orang Kristen demikian. Oh, gagal semua orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak mengampuni orang lain. Iya, gagal orang Kristen itu. Nggak masuk surga itu. Karena apa? Nggak diampuni. Sebab apa? Memang dia juga susah mengampuni orang lain. Itulah sebabnya sebenarnya doa ini masih dalam konteks Taurat. Saudara mendapatkan sesuatu kalau saudara sebelumnya melakukan sesuatu. Bagi kita hari ini bukan demikian. Saudara ditebus bukan karena saudara telah baik, tapi saudara ditebus ketika saudara masih dalam dosa. Ayat berkata demikian. Saudara diampuni bukan karena saudara telah mengampuni orang lain, tapi karena Allah telah lebih dulu mengampuni saudara. Barulah saudara bisa mengampuni orang lain. Jadi berbeda kan? Karena memang konteks pada saat doa ini didoakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus, pada saat itu Yesus belum mati. Jadi konsepnya masih situasi Taurat. Taurat memang demikian. Lakukan dulu sesuatu supaya engkau mendapatkan sesuatu. Lakukan sesuatu lebih baik, baru Tuhan juga akan mengampuni, baru Tuhan juga akan memberkati, baru Tuhan juga akan memulihkan engkau. Itu konsep Taurat. Kenapa Taurat demikian? Karena memang harus dilakukan sesuatu, baru kita dapat sesuatu. Seperti juga saudara ngerjakan sesuatu supaya saudara dapat upah, supaya saudara mendapatkan
apa menjadi imbalan. Tapi bagi kita hari ini dalam Yesus, saudara tidak lagi lebih dulu melakukan sesuatu, karena Yesus telah lebih dulu melakukan sesuatu itu bagi kita. Itulah sebabnya saudara diberkati, bukan karena saudara telah berbuat baik, tapi saudara diberkati karena Yesus telah melakukan semua itu, telah membayar lunas, telah menyelesaikan semuanya. Jadi kita dapatkan dulu berkat, dan ketika kita dapatkan berkat, baru berkat itulah yang akan menuntun kita kepada pertobatan. Roma berkata demikian. Ayo Ibu, karena itulah doa Bapa kami ini saudaranya dalam konteks Taurat, sebab Yesus belum mati, Yesus belum membayar bayaran dosa, utang dosa belum dibayar oleh Yesus. Tapi ketika Yesus telah mati, maka saudara bisa menemukan tulisan-tulisan para rasul tidak pernah mengutip doa Bapa kami ini lagi. Situasinya telah berubah. Kenapa situasi telah berubah? Karena Yesus telah mati, telah membayar semuanya bagi kita. Itulah sebabnya kita bisa mendapatkan terlebih dahulu sebelumnya. Ya, bukan seperti perjanjian lama, harus melakukan sesuatu dulu, harus membayar dulu, baru dapatkan semua. Tapi hari ini Yesus telah membuat itu berbeda. Dan itulah perjanjian baru. Yesus telah membayar, telah menyelesaikan semuanya, maka kita bisa menikmati sebelumnya semuanya. Amin. Berikanlah kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Jadi salib ini membuat perbedaan. Ya, kenapa bisa berbuat beda? Karena Yesus telah membayar. Ketika Yesus belum mati, belum ada pembayaran, dan saudaralah yang membayar lewat perbuatan baik saudara. Tapi ketika Yesus telah mati, Yesus telah membayar semuanya. Sudah lunas, sudah selesai. Itulah sebabnya saudara bisa mendapatkan semuanya sebelumnya terlebih dahulu. Karena itu salib ini membuat perbedaan. Tapi nggak tahu gimana, banyak orang Kristen tidak melihat perbedaan di dalam kehidupannya lewat salib ini. Banyak kali orang Kristen malah berpikiran seperti tangga sebelah yang tidak punya Yesus, Bapak Ibu, bahwa mereka harus mengerjakan dengan kebaikan mereka, mereka selamat, dengan kebaikan mereka, mereka diberkati, dengan kebaikan mereka, mereka dihapus dosa mereka. Enggak, Bapak Ibu, kita punya Yesus, kita punya karya salib Yesus. Ini membuat perbedaan. Semua telah diselesaikan oleh Yesus. Karena itulah bagi kita hari ini untuk percaya, dan kita dapatkan semuanya. Dan lewat itulah kemudian menuntun kita untuk mengalami pertobatan. Ayo Bapak Ibu, jadi sudah dibayar. Sudah dibayar, ini perjanjian baru. Kalau perjanjian lama belum ada kematian Yesus. Itu sebabnya saudara yang harus bayar. Tapi hari ini bukan saudara yang bayar, Yesus telah membayar bagi setiap kita. Ibarat beasiswa lah, dibayarin dulu, baru nanti kalau sudah lulus saudara nyicil pembayarannya. Gantinya. Jadi jalani dulu, baru nanti saudara nyicil. Tapi kalau saudara tidak dapat beasiswa, bayar dulu, baru saudara dapat hak untuk duduk di bangku kuliah. Berapa Ibu? Tanpa membayar saudara bisa diusir. Tapi hari ini Yesus telah mengerjakan sebelumnya lebih dulu. Itulah sebabnya saudara bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan tanpa syarat. Amin. Pengampunan juga tanpa syarat, keselamatan juga tanpa syarat. Mana buktinya? Kita buka Roma, dan ini menjadi ayat penutup khotbah kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kenapa Allah bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Karena Yesus telah mati bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tanpa kematian Yesus, Allah tidak akan pernah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Justru tanpa kematian Yesus, kita masih hidup di dalam hukum Taurat. Ya, tapi karena hari ini kita telah ditebus oleh Yesus, itulah sebabnya kasih Allah tercurah penuh atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari bahwa hari ini kita mendapatkan semua itu bukan karena apa yang kita perbuat, tapi semua karena apa yang Yesus telah perbuat. Dan hari ini kita mengalami kasih, bukan lagi mengalami hukuman, sebab kita hari ini di dalam Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran Allah. Hari ini mari kita sungguh-sungguh tetap dalam Yesus. Disitulah saatnya kita mengalami kepenuhan dan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, dan membuat kita hari ini terus berkemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.